Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Pak Husen alias Pak Uci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik agar tanaman pisang kita berbuah lebih pendek secara alami. Artinya secara alami ini tanpa perlakuan khusus. Seperti kita ingin menanam pohon pisang atau agar pohon pisang kita berbuah lebih pendek. Ada yang dengan cara penanaman bonggol terbalik, ada dengan cara membuat lubang pada batang semu pisang untuk mengalihkan meristem apikalnya. Kemudian ada juga yang dengan cara dipangkas, dipotong, kemudian sambil menunggu keluar pelepah yang baru. Nah, cara yang seperti ini cuma sahabat tani kalau dibandingkan tumbuh secara alami, pertanyaannya apakah perlakuan yang seperti yang saya sebut tadi pisang bisa berbuah secara optimal? Nah, tentu tidak sahabat tadi kalau kita bandingkan dengan tumbuh secara normal. Nah, karena kalau dilihat dari segi panjang tandannya, kemudian jumlah sisirnya tentu akan berbeda. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tanaman pisang kita bisa berbuah pendek secara alami. Kebetulan video ini, maksud saya kebetulan masalah ini juga sering disampaikan oleh sahabat tani kita, baik melalui media sosial, termasuk juga komentar di kolom komentar di YouTube. Nah, bahwa pohon pisangnya kok tinggi-tinggi, kok pohon pisang miliknya saya kok rendah-rendah, nah atau pendek-pendek. Nah, banyak sahabat tani yang komentar seperti ini. Untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tipsnya secara alami tanpa perlakuan khusus yang saya sebut tadi. Nah, sahabat tani, sebenarnya yang pertama kalau kita bicara untuk tanaman pisang, tinggi atau rendahnya, atau tinggi atau pendeknya dia berbuah dari permukaan tanah sampai tempat keluarnya jantung, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah dipengaruhi oleh paritasnya, pasti ya, beda paritas, beda pula tingginya. Ada yang tingginya 1,5 meter sampai 2 meter, ada juga yang tingginya 2,5 meter sampai 3 meter, ada yang 4 meter sampai 5 meter, bahkan lebih daripada itu. Nah, terlepas daripada hal itu sahabat tani, ya tentu kalau itu bicara masing-masing paritas berbuah secara normal. Nah, namun dari masing-masing paritas tersebut bisa saja dia berbuah lebih tinggi dari kondisi normalnya. Nah, karena itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu tadi sebagaimana tadi karena paritasnya. Yang kedua karena jarak tanamnya. Jarak tanam yang terlalu dekat maka akan mengakibatkan tanaman pisang kita akan tumbuh ke atasnya akan lebih cepat, sehingga pada saat dia berbuah pasti akan lebih tinggi. Kemudian juga bisa dipengaruhi karena kita sengaja menanam pada di bawah naungan. Nah, maka ini bisa mempengaruhi pisang tersebut berbuahnya lebih tinggi. Nah, bagaimana agar pisang kita berbuah lebih pendek dari kondisi normal masing-masing paritas tadi? Nah, caranya intinya yaitu terletak pada jarak tanamnya sahabat tani. Nah, jarak tanam tanaman pisang ya dari berbagai macam paritas dulu sudah saya buat videonya seperti ini. Nanti bisa sahabat cek saja di ujung layar video ini atau di layar akhirnya kita tampilkan gambar videonya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi agar pohon pisang kita berbuahnya tidak terlalu tinggi dari paritasnya. Nah, yang menjadi kunci utama dalam agar tanaman pisang kita bisa berbuah lebih pendek secara alami adalah terletak pada jarak tanamnya sahabat tani. Nah, jarak tanamnya contoh saja kita ambil rata-rata untuk tanaman pisang itu tingginya antara 2,5 sampai 3 meter. Nah, dengan tinggi tanaman pisang seperti ini, sahabat tani bisa membuat jarak tanam yaitu 3 meter kali 4 meter minimum. Atau yang bagus dibuat 4 kali 4 meter. Lebih jaraknya lebih jauh juga akan semakin bagus sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani akan berkata, wah, kalau jaraknya terlalu jauh maka jumlah rumpunnya pasti akan berkurang dong kalau acuannya kepada jumlah rumpun. Nah, namun dengan cara seperti ini sahabat tani, walaupun jaraknya tadi kita buat 4 kali 4 meter contohnya, nah maka dalam satu pohon itu kita bisa memelihara 2 anakan yang bisa berbuah berbarengan sekaligus.
Nah, kita tanam yang pertama induknya 1, begitu pada saat usia 3 bulan, 4 bulan anakannya sudah mulai keluar tuh. Nah, itu bisa mulai kita pelihara 2 anakan yang kita bisa pelihara sekaligus, sehingga dia berbuah berbarengan. Nah, nanti begitu pada usianya usia 3 bulan, anakan 2 yang kita pelihara ini, nah baru nanti kita anakan yang lain kita lakukan pemangkasan agar dia tidak tumbuh lagi sambil menunggu anakan baru yang keluar. Nah, sehingga regenerasinya nanti yang satunya indukannya, yang kedua kita pelihara 2 untuk anakan generasi penerusnya. Begitu anakan ini sudah usianya 3 bulan, kita pelihara lagi anakannya 2 lagi, sehingga nanti satu rumpun bisa berbuah 2 sekaligus. Nah, dengan cara seperti ini tentu dengan jarak tanam yang dibandingkan dengan jarak tanam 2 kali 3 meter akan sama sahabat tani ya. Karena ini kalau kita tanam 2 kali 3, kita pelihara hanya 1 yang kita siapkan berbuah. Tetapi dengan cara seperti ini kita bisa memelihara 2 sekaligus, dan itu tetap maksimal kedua-duanya sahabat tani. Nah, ini pengalaman saya. Nah, sahabat tani, kenapa jarak tanam harus kita buat seideal mungkin? Apa sih keuntungannya? Nah, terkait dengan tingginya tadi. Nah, kalau tanaman pisang kita jaraknya kita buat sangat ideal, seperti tadi contoh 4 kali 4 meter untuk tanaman pisang yang tingginya 2,5 sampai 3 meter. 1, dia akan mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup dari pagi sampai sorenya. Kemudian tatkala matahari sedikit bergeser ke utara sekitar 15 derajat, dia juga mendapatkan suplai matahari yang cukup. Di masa pancaroba matahari bergerak sedikit ke selatan dengan kira-kira kurang lebih 160 derajat atau 165 derajat, dia tetap mendapatkan suplai matahari yang cukup. Dengan catatan, pada saat kita lakukan penanaman, ini sahabat tani, nah ini ini baris ke-1, ini baris kedua. Nah, maka jangan kita tanam sejajar antara baris ke-1 dengan baris kedua ini. Contoh ini baris pertama, kita tanam di sini, kemudian kita tanam di sini, maka baris keduanya kita ambil di sini tengahnya, sehingga nanti berbentuk seperti ini. Nah, dan dengan cara seperti ini, suplai matahari tadi, dia akan mendapatkan suplai sinar matahari secara merata. Nah, dampaknya apa sahabat tani? Kalau tanaman pisang kita mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup, maka titik tumbuh ke samping daripada batang semu ini dan titik tumbuh ke atasnya, atau yang disebut dengan meristem primer dan meristem sekunder, ini akan berjalan secara merata, seimbang. Nah, dampaknya tanaman pisang kita batangnya akan menjadi lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat, semok, montoks. Nah, ini akan cenderung seperti itu sahabat tadi kalau dia mendapatkan suplai sinar matahari yang cukup, sehingga titik tumbuh ke atasnya tidak terlalu los, sedikit tertahan karena berkembangnya ke samping juga menjadi kuat, sehingga tanaman pisang kita akan berbuahnya lebih pendek karena pohon pisangnya akan cenderung lebih pendek daripada kondisi normal, baik dalam kondisi tadi yang kita tanam dengan jarak yang terlalu mepet atau di bawah naungan tadi. Nah, kelebihan lain dengan jarak tanam yang seperti ini, selain tanaman pisang kita bisa berbuah lebih pendek, itu juga akan lebih aman dari berbagai macam serangan hama penyakit karena suplai sinar matahari yang cukup, kelembabannya dapat terjaga, sehingga tanaman pisang kita tadi dapat menghindari berbagai macam penyakit atau penyebab penyakit pada tanaman pisang, baik itu virus, jamur, dan bakteri, terlebih lagi di musim penghujan sahabat tani. Kemudian keuntungan yang lain, pasti tanaman pisang kita akan berbuah maksimal, baik dari segi panjangnya tandannya, kemudian jumlah sisir dalam satu tandan, kemudian jumlah buah dalam satu sisir, serta besar atau panjangnya buah dalam satu sisir, itu juga sangat mempengaruhi sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani ingin punya pisang yang berbuah lebih pendek secara alami, maka aturlah jarak tanam yang seideal mungkin. Semakin jauh akan semakin bagus. Nah, apalagi bagi sahabat tani yang memang punya lahan sendiri, artinya bukan lahan kontrakan, sebaiknya kita buat tadi dengan jarak yang seideal mungkin, karena bisa mencegah berbagai macam hal. Nah, termasuk juga penyakit yang sering dan selalu menyerang tanaman pisang itu adalah penyakit bercak daun atau sigatoka. Nah, kalau penyakit ini paling cepat sekali menular melalui udara, melalui air hujan, ya ini sangat cepat sahabat tadi. Dengan jarak yang cukup ideal tadi, nah ini akan membuat tanaman pisang kita akan lebih aman, ya
sehingga kita tidak terlalu repot dalam hal mengatasi berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, kalau kita menanamnya lebih dekat atau lebih mepet, contoh 2 meter kali 3 meter, 2 meter jarak dalam satu baris dan 3 meter jarak antar baris. Nah, cara seperti ini sahabat tani berdampak kepada tanaman pisang kita itu nanti pertumbuhan batangnya besarnya ke samping akan terhambat, ya. Justru titik tumbuh ke atasnya akan lebih cepat, sehingga batang pisang kita akan menjadi ramping dan tanaman pisang kita akan lebih tinggi, dan pada akhirnya berbuahnya pun juga akan lebih tinggi. Nah, ini bedanya, ya. Maka dari itu kepada sahabatku semuanya, kalau ingin tanaman pisangnya berbuah lebih pendek secara alami, ya aturlah jarak tanamnya. Nah, jangan seperti ini sahabat tani. Saya rasa kita dalam hal untuk melakukan proses perawatan akan lebih mudah. Bahkan sahabat tani juga bisa meningkatkan hasilnya. Selain dari pisang, juga bisa kita tumpang sari dengan berbagai macam jenis tanaman yang lainnya. Ya, bisa buah-buahan atau juga bisa seperti nanas, kemudian tanaman empon-emponan seperti jahe, kunir, seperti sejenis empon-emponan lah. Jadi kita bisa melakukan tumpang sari sahabat tani. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan cara yang ideal ini. Jadi selain tanaman pisang kita tadi bisa berbuah lebih pendek, juga dengan batangnya yang begitu besar, dia akan lebih kokoh dan juga tidak akan mudah roboh walaupun diterpa angin sahabat tani. Nah, ini bedanya. Kalau tanaman pisang kita ramping, tumbuh tinggi, nah ini sementara batangnya kecil, itu akan mudah sekali tanaman pisang kita ini akan mudah roboh, apalagi kalau kita tidak menggunakan tiang penyangga. Tetapi pengalaman saya dengan jarak tanam ini, saya masih menggunakan jarak tanam 3 kali 3 saja sahabat tani. Ini saya pelihara 2 anakan berbuah berbarengan, itu masih sama dengan kita pelihara 1, masih seimbang. Yang penting nutrisinya, pemberian pupuknya dan pola perawatannya kita lakukan secara berimbang. Nah, kemudian pengalaman saya yang lainnya pun juga dengan jarak tanam yang agak jauh tadi, kelihatan sekali perbedaannya sahabat tani. Jadi besar pohonnya walaupun paritasnya sama, jadi besar pohonnya akan beda dan tingginya juga akan lebih pendek berbuahnya. Bisa karena tinggi ini sahabat tani bisa mempengaruhi antara 0,5 meter sampai 1,5 meter. Jadi kalau tanaman pisang kita ternaungi, apalagi jarak tanam terlalu dekat tadi, itu bisa mempengaruhi antara 1 sampai 1,5 meter tingginya. Nah, maka inilah tips dan trik yang harus sahabat tani lakukan kalau tanaman pisangnya ingin berbuah pendek secara alami. Jadi nggak perlu sahabat tani melakukan proses agar tanaman pisangnya pendek dengan pola bonggol terbalik, kemudian dengan cara membuat lubang pada batang semu pisang, kemudian dengan cara dipotong tadi. Kalau dibandingkan dengan cara kita tanam secara alami tadi, pertumbuhan terutama hasil yaitu buahnya pasti beda sahabat tani, tidak akan maksimal sebagaimana dia tumbuh normal. Ya, kalaupun bisa maksimal ala perlakuan tadi, ya namun tidak sama dengan kita tumbuh normal. Bahkan kalau sahabat tadi dengan jarak yang saya sebut tadi mau dipelihara 3, itu pun juga masih bisa sahabat tani. Cuma kadang-kadang kalau 3 nanti yang 2-nya bisa maksimal, yang 1-nya agak sedikit berkurang. Ya, entah 1-2 sisir agak sedikit berkurang. Ya, cukup kita pelihara 2 ini saja dengan jarak yang tadi 3 kali 4 meter atau 4 kali 4 meter dengan catatan tinggi pisang antara paritasnya antara 2,5 sampai 3 meter. Nah, bisa kalau lebih tinggi daripada itu, nah bisa sahabat tani tambahkan jaraknya, sehingga intinya antara daun ini pohon yang satu dengan pohon yang lain ini jangan sampai bertemu daunnya, jadi masih ada celah sehingga suplai sinar matahari itu akan berjalan secara baik dan optimal. Proses fotosintesis yang berjalan optimal sangat mempengaruhi sekali sahabat tani terhadap pertumbuhan batang dan buahnya. Oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan kepada sahabatku semuanya untuk budidaya tanaman pisang. Kalau menginginkan tanaman pisangnya lebih pendek, berbuah dan lebih kuat dan kokoh. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.